Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang pertempuran Qin Mu dengan dewa-dewa di Youdu yang ingin merebut badan fisiknya. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ikuti. Qin Mu berjalan langkah demi langkah keluar dari gerbang kota. Di belakangnya, gerbang pas kunci giok yang tebal dan berat perlahan-lahan ditutup. Tiba-tiba, tatapannya melihat ke dalam perkemahan, dan dia melihat dewa yang tampak seperti manusia pohon. Qin Mu tertegun dan pintu ditutup dengan gemuruh. Udara saat ini bergegas keluar. "Saudaraku, sepertinya aku melihat ayah," katanya lembut. "Ayah?" Bayi berkepala besar di lehernya masih merajuk, dan dia mendengus. "Ayah harus lebih menyukaimu, kan? Jika ayah melihatku dan kemudian dia melihatmu, dia pasti akan memeluk dan menciummu, dia tidak akan menciumku. Ayah, kamu sangat bias." Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan dia melihat formasi dewa di depan. Itu tanpa batas dan tanpa akhir. Hanya bendera dan kapal yang compang-camping masih bisa dilihat di langit. "Kakak laki-laki, seni ilahi yang kamu sebut, bagaimana melakukannya?" tanyanya sambil tersenyum. Bayi berkepala besar itu menyilangkan tangan di depannya dan mencibir. Qin Mu merenung sejenak dan berkata, "Seharusnya, seperti menghisap udara untuk menghisap jiwa dan roh purba, seni ilahi untuk menelan. Saya melihat puluhan ribu dewa hanya memiliki cangkang mereka yang tersisa di salah satu istana surgawi Youdu, roh primordial mereka pasti telah dimakan oleh Anda." "Maksudmu itu?" Bayi besar itu berkata sambil tersenyum, "Kamu begitu bodoh, kamu hanya bisa menyedot nafasmu." Qin Mu tertegun, dan dia berteriak, "Aku bisa menyedot nafasku? Pernahkah Anda memikirkan alasan di baliknya? Jalur apa yang Anda gunakan saat Anda menarik napas? Apa rune dasar yang Anda gunakan?" Bayi berkepala besar itu linglung. Qin Mu menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak laki-laki, kualitasmu terlalu bagus, sebagai akibatnya, mengangkat tangan dan kakimu setara dengan seni dewa. Saya lebih rendah dari Anda, jadi saya harus mencari tahu dan memahami seni ilahi. Jadi, saya suka mencari tahu alasannya, mencari jalan, keterampilan, dan seni ilahi yang digunakan, dan juga rune dasar. Seni ilahi Youdu dan hukum Dao besar semuanya terletak pada tulisan Youdu. Anda hanya tahu cara menggunakannya, tetapi tidak tahu alasannya." Dia berjalan maju, dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Dia memberi Qin Fengqing 2 tangan untuk mengontrol sementara dia mengendalikan 4 lengan lainnya. Dia mengulurkan keempat tangannya seolah-olah dia sedang berusaha memeluk langit dan bumi. Dia berkata sambil tersenyum, "Kakak, lihatlah seni ilahi Youdu yang aku pahami. Di tanah paling primitif di bawah kaki penguasa bumi, setan Qi yang paling tebal dan paling gelap mengalir ke arahnya dengan marah. Kilatan petir dan gemuruh guntur bisa dilihat dan didengar dari kegelapan yang bergerak. Mati!" Raungan kemarahan yang seperti gemuruh guntur datang dari perkemahan di sisi yang berlawanan, dan roh-roh purba dari dewa yang tak terhitung jumlahnya langsung membanjiri dengan senjata di tangan mereka. Seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya menerangi pas kunci giok, dan setelah cahaya dari seni ilahi, itu adalah senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang masih mempertahankan kekuatan mereka meskipun mereka hancur. Bayi berkepala besar menjadi bersemangat dan hendak bergerak ketika Qin Mu berbalik. Mulut wajah pertamanya terbuka, dan bahasa dewa Youdu yang misterius datang dari mulutnya. Suara mendesing. Dewa yang tak terhitung jumlahnya yang berlari tiba-tiba mulai berguling seperti semprotan lautan seputih salju. Benda-benda yang berguling-guling di tanah sebenarnya adalah kerangka putih salju yang tak terhitung jumlahnya. Dewa-dewa ini yang sudah mati juga telah memindahkan mayat mereka ke Youdu, dan roh primordial mereka akan tinggal di mayat. Namun pada saat ini, tubuh para dewa yang tak terhitung jumlahnya membusuk dengan kecepatan yang menakjubkan. Karena mereka bergegas, kerangka itu terguling ke depan, dan sebagai hasilnya, mereka membentuk gelombang tulang putih yang membentang beberapa ribu mil. Wajah Qin Mu yang lain berbalik, dan dia menarik napas dalam-dalam. Wajah sebelumnya masih melantunkan, dan roh primordial yang tak terhitung jumlahnya dari kerangka putih datang terbang kembali. Banyak divine art, senjata dewa, dan senjata dewa iblis kehilangan kendali dan terus meledak di udara. Senjata yang rusak terbang dan mendarat ke segala arah. Roh-roh purba itu ada dalam puluhan ribu, dan mereka datang mengguyur tanpa kendali. Qin Mu berbalik. "Kakak, giliranmu." Bayi berkepala besar itu sangat bersemangat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar seperti ikan paus dan sepenuhnya menelan puluhan ribu roh purba dari para dewa. Qin Mu berbalik sekali lagi dan mengangkat telapak tangannya. Senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya dan senjata dewa iblis membeku di langit. Dia mengambil langkah ke depan, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya di langit juga mengikutinya untuk menekan sisi lain. Sementara itu penguasa bumi yang terbentuk dari api neraka berdiri di sana bersama penatua utusan maut, dan mereka saat ini sedang melihat ke bawah. Yang mulia Yu juga melihat ke bawah, tetapi dia hanya bisa melihat sepotong kegelapan. Dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. "Apakah kamu sudah mencatat semuanya?" Penguasa bumi menoleh untuk bertanya.
Penatua utusan maut menganggukkan kepalanya dan berkata, saya merekam. Di luar mata penguasa bumi, perahu-perahu kecil mengambang, dan di setiap satu dari puluhan ribu perahu kecil, ada seorang penatua utusan maut. Lentera digantung di haluan, dan para utusan kematian semuanya menulis dengan cepat. Yang muliamu membantu penguasa bumi, jadi apakah saya masih mencatat kesalahannya? Tanya penatua utusan maut. Penguasa bumi tidak memiliki ekspresi. Meskipun dia membantuku, menelan arwah primordial para dewa ini masih merupakan kejahatan berat, kita tidak punya pilihan selain mencatatnya. Penatua utusan maut mengeluarkan ekspresi bermasalah dan menghela nafas. Ada terlalu banyak buku kecil tentang dia, dan rumah-rumah itu sebelumnya tidak bisa lagi muat. Bagaimana ini bisa berhenti pada memiliki buku yang cukup untuk mengisi rumah ke langit-langit? Saya khawatir kita harus membangun beberapa aula untuk secara khusus menyimpan prestasi gemilangnya. Penguasa bumi berkata, kalau begitu, bangun istana khusus untuk menyimpan gulungannya. Penatua utusan maut mengakui. Di depan pas kunci giok, Yan Qianzong batuk berulang kali. Wajahnya berubah dari pucat menjadi memerah ketika dia melihat gelombang senjata ilahi melonjak. Senjata ilahi itu adalah senjata para dewa di bawahnya. Mereka puluhan ribu dewa sebelumnya adalah semua bawahannya. Dia adalah dewa merah langit selatan di surga celestial ekstrateritorial selama era Kaisar Tinggi, dan para dewa ini adalah bawahannya. Dia bertarung dengan Qi Xiaoyu dari era Kaisar Tinggi, dan dia telah mati dalam pertempuran. Bawahannya yang tak terhitung jumlahnya juga tewas dalam pertempuran, dan setelah mereka mati, mereka juga jatuh ke dalam Youdu. Mereka masih terus mengikutinya. Dan hari ini, mereka semua ditelan oleh sosok yang melangkah di atas kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang pasang senjata ilahi memancarkan sinar matahari, dan mereka berkelok-kelok di udara saat mereka bergerak maju terus-menerus. Mereka terus-menerus menekan langit untuk mengeluarkan gemuruh guntur. Setiap senjata ilahi seperti gunung. Cahaya dewa dan cahaya iblis bersinar satu sama lain, dan tiba-tiba, kedua lampu bersatu. Dewa dan iblis bertabrakan dan di Youdu, jalan setan menekan jalan dewa, sehingga kekuatan senjata ilahi sulit untuk dilepaskan. Namun, kekuatan yang mengerikan meledak dari senjata ilahi ini. Mereka dirusak oleh Ki Iblis Youdu. Di bawah sinar cahaya dewa dan cahaya iblis, sosok yang menginjak tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berjalan mendekat. Dia memberi semua orang perasaan intimidasi yang intens. Itu adalah manusia berkepala 3 dan 6 bersenjata. Kepala pertama adalah bayi, dan dia menepuk tangan gemuknya dengan gembira. Mata kepala lain memancarkan hasrat yang tak tertandingi untuk bertarung dan tampaknya marah dalam pertempuran yang akan datang. Dia seperti Raja Iblis yang bisa meledakkan kapan saja dan memulai pembantaiannya sambil dikendalikan oleh sifat iblis. Sementara itu, kepala ketiga tampaknya sangat tenang dan sakral. Dia mengamati sekeliling, dan dia seperti dewa yang tinggi di atas. Yan Qianzong sedikit bingung. Dia tampaknya sedikit berbeda dari putra Youdu sebelumnya. Tahan dirimu! Raungan marah datang dari kedua sisi perkemahan. Itu adalah suara para jenderal yang menahan para dewa di bawah mereka sehingga mereka tidak akan kacau. Sekarang bawahan Yan Qianzong musnah, dia membuka celah. Selama Qin Mu langsung ke Yan Qianzong, kedua belah pihak bisa menjepit Qin Mu tepat di tengah. Yan Qianzong mendengus, dan dia merasa agak tidak bahagia. Sepertinya aku sudah mengerahkan pasukanku terlalu dini. Tepat pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba berhenti. Di kedua sisi adalah pasukan dewa sebesar jutaan. Mereka bergidik ketika melihat ke arahnya, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Di bawah setiap tenda militer, keberadaan Luminous Sky Realm dan Emperor Throne Realm duduk di sana tanpa sepatah kata pun. Tiga kepala Qin Mu mengamati sekeliling, dan dia mengungkapkan senyum. Dia bisa merasakan gelombang energi dahsyat mengalir dari Qin Fengqing, dan setelah menelan roh-roh purba dari puluhan ribu dewa dalam sekejap seperti ikan paus, kekuatannya naik ketika bayi besar mencerna begitu banyak dewa. Dia tidak bisa tidak menyukai perasaan semacam ini. Untungnya, Qin Fengqing bisa mengendalikan sifat iblis Youdu dan tidak membiarkan sifat iblis merusaknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan akan menelan semua dewa di sini. Dia mengamati sekeliling, dan dia melihat pasukan para dewa yang ketakutan. Meskipun mereka memiliki 100 camp, jutaan dewa dan monster Youdu yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua gemetar saat menghadapi satu orang. Mereka bahkan tidak bisa memegang senjata dengan benar. Kalian tidak memberi jalan dan tidak melarikan diri, apakah kamu menungguku? Kedua kepala Qin Mu tiba-tiba melebar dan menjadi gunung meru besar. Dia membuka mulutnya yang besar, dan satu mulut setara dengan setengah langit. Dia meraung menuju pasukan para dewa dan setan. Makan kamu? Tubuhnya awalnya sangat besar dan kokoh. Sekarang, kepalanya 100 kali lebih besar dari tubuhnya. Bagian atas kepalanya benar-benar mengangkat langit sementara dagunya menyentuh tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Reaksi Qin Fengqing selangkah lebih lambat. Ketika dia melihat situasinya, dia buru-buru menggelengkan kepalanya juga.
Kepalanya bahkan lebih besar dari kedua kepala Qin Mu, dan dia mengayunkan tinjunya. Makan kamu. 3 raungan mengangkat angin dingin yang melonjak ke segala arah. Suara itu bertabrakan di tembok kota berwarna hitam, dan kota besar itu bergemuruh dari gelombang suara. Di tanah berguling-guling pasir dan batu-batu yang muncul dengan angin hitam, bergegas ke semua formasi pertempuran dan camp. Angin dingin yang menusuk tulang menyebabkan baju besi yang compang-camping dan senjata yang patah pada para dewa berdetak. Segera, mereka semua ditutupi lapisan es. Di depan formasi, seorang dewa bermata satu menelan ludahnya dengan susah payah. Namun, karena dia adalah dewa hantu, dia tidak memiliki air liur di mulutnya. Para dewa iblis Youdu lainnya dan roh-roh primordial para dewa tidak bergerak. Tiba-tiba, sesuatu mengguncang. Armor dewa 4 tangan hancur oleh gelombang suara dan jatuh ke tanah. Suara ini tampak sangat menusuk formasi pertempuran setelah angin kencang berlalu. Dewa iblis itu dengan hati-hati menusuk bendera militer pasukannya di tanah, dan dia membungkuk untuk mengambil baju zirahnya yang hancur. Namun, dia tidak sengaja menabrak tiang bendera. Bendera besar itu runtuh ke tanah. Bendera compang-camping diletakkan di tanah. Bendera ini tidak bisa jatuh. Saat dia berpikir untuk memegang kembali bendera itu, suara banjir terdengar di samping telinganya. Dewa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kembali, dan banyak orang berteriak. Bendera telah jatuh, kita telah kalah, lari. Dewa 4 bersenjata itu linglung. Saat dia berpikir untuk menaikkan kembali bendera, dia semakin jauh dari bendera di tanah. Aku sudah selesai untuk. Dia berseru pada dirinya sendiri. Bahkan jika saya menemukan bendera, saya tidak bisa menstabilkan jantung tentara lagi. Saya harus lari. Dan dengan demikian dia berbalik dan berlari. Yan Qianzong menatap roh primordial para dewa yang melarikan diri dan mencibir. Pada saat ini, Yan Jiuxi, Sun Saffron besar, dan para dewa kuno lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka bangkit dan mencoba menghentikan para prajurit yang melarikan diri, tetapi hati tentara sudah tersebar, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Para desertir tentara berlari melintasi pegunungan dan dataran, dan mereka mengalir ke permukaan kaki penguasa bumi seperti banjir. Mereka dengan cepat memanjat kakinya. Tangisan terdengar di mana-mana, dan banyak orang menjerit. Tuan kecil sedang memakan orang lagi. Di mata penguasa bumi, Hellfire penguasa bumi tercengang, dan dia berkata, sepertinya kamu tidak perlu merekam terlalu banyak. Hanya 2 aula seharusnya sudah cukup, mereka bahkan mungkin tidak dipenuhi. Penatua utusan maut menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, orang-orang ini yang tersisa adalah tembakan besar yang sebenarnya. Meskipun saya tidak perlu mencatat banyak, dosa ini akan sangat besar. Setelah waktu yang lama, baru kemudian kekacauan itu secara bertahap diatasi. Bayi berkepala besar itu melihat ke depan dan melihat hanya 1000 dewa yang masih berdiri di sana tanpa melarikan diri. Dia tertegun. Dia melihat ke kiri dan melihat ke kanan sebelum bertanya kepada Qin Mu, saudaraku, mereka semua telah melarikan diri, apa yang kita makan sekarang? Ketika suaranya terdengar, lebih banyak keributan terdengar ketika beberapa ratus dewa tidak bisa menekan rasa takut di hati mereka, dan mereka berlari. Qin Fengqing menggertakkan giginya dan ingin mengejar mereka sangat banyak. Namun, itu Qin Mu yang mengendalikan tubuh sekarang sehingga dia tidak bisa bertindak sendiri. Tidak peduli berapa banyak ikan kecil yang kita makan, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan makan ikan besar. Tatapan Qin Mu jatuh ke tubuh raksasa dari 100 dewa yang tersisa. Dia berkata sambil tersenyum, saudaraku, sekarang apa yang akan kita makan adalah ikan besar ini. Qin Fengqing menjadi bersemangat dan bertanya sambil tersenyum, lalu mengapa kita tidak pindah? Qin Mu melompat, dan senjata dewa iblis di udara langsung meleleh saat ia melonjak ke langit. Mereka berubah menjadi arus yang bergelombang, dan arus ini membentuk pedang besar yang mengalir dalam nyala api. Dia meraihnya di tangannya. Seketika dia meraih pedang besar, Yan Qianzong, Yan Jiuxi, penguasa San besar, dan sisanya meledak dengan seni ilahi mereka. Pas kunci giok seharusnya menjadi tempat paling gelap di Youdu dan tempat dengan ki iblis terpadat, tetapi pada saat ini, rasanya seperti langit yang tiba-tiba memiliki beberapa ribu matahari lagi. Api dan sinar seni ilahi membentang sejauh 10.000 mil, dan mereka datang membanjir dari segala arah untuk membombardir Qin Mu yang ada di udara. Yan Jiuxi meraung, dan tubuhnya berputar untuk bergegas ke depan. Lengannya gemetar, dan pedang hitam di tangannya terbang untuk menusuk Qin Mu. Great Sun Saffron mengepakkan sayapnya dan bertransformasi menjadi Golden Crow of Darkness. Matahari gelap dari semua ukuran berputar dan membombardir Qin Mu. Yan Qianzong melompat dengan marah dan berubah menjadi dewa api. Roda api di belakang kepalanya berputar dan seni ilahi yang tak terhitung muncul dari roda cahaya. Pada saat yang sama, semua jenis seni ilahi dari roh-roh purba lainnya di alam langit Numinous dan alam kaisar tahta menutupi seluruh langit, menerangi tempat paling gelap di Youdu. Bahkan di dalam pas kunci giok adalah tempat salju putih. Untuk dapat berkultivasi sampai batas mereka,
mereka sebagian besar keberadaan yang telah memasuki jalan. Ketika seni ilahi mereka meledak, mereka segera menjadi seni ilahi besar yang memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Dewi Wuji adalah yang paling ganas, dan seni bela diri ilahinya sangat mencengangkan. Keterampilan tinjunya sangat kuat dan sombong, sementara kecepatannya sangat cepat. Dengan Warkri, dia bergegas ke wajah Qin Mu, dan bayangan tangan, telapak tangan, dan jari yang tak terhitung jumlahnya datang menabrak Qin Mu dari segala arah. Tepat pada saat ini, Qin Fengqing sangat bersemangat. Dia akan bertarung ketika dia menyadari dia memegang pedang merah-merah. Dia bingung. Aneh, mengapa aku memegang pedang ini? Saya tidak tahu keterampilan pedang apapun. Seperti yang dia pikirkan sampai di sini, Dewi Wuji sudah bergegas ke wajahnya. Kembalinya 1000 telapak tangan melampaui puncak aneh surga. Qin Mu meraung, dan seni ilahi tubuh jasmani yang tak terhitung berubah menjadi pukulan sederhana. Pukulan ini sepertinya memiliki 1000 puncak aneh yang hancur tiba-tiba saat mereka terbang menuju Dewi Wuji. Jalan bela dirimu terlalu lemah. Pukulan yang tak terhitung jumlahnya dari Dewi Wuji mendarat di tubuh Qin Mu. Dengan tangannya menyambut tinju Qin Mu, wajahnya tiba-tiba berubah secara drastis. Lengannya membungkuk dan mulai membentak. Kakinya berputar saat dia menendang tubuh Qin Mu berulang kali. Pedang datang. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang dari tangan Qin Fengqing. Dengan ayunan, kepala Dewi Wuji terpisah dari tubuhnya. Ribuan seni ilahi tiba dan menenggelamkan mereka. Seni ilahi yang menakutkan meledak, dan cahaya putih salju menyapu ke segala arah. Mereka meratakan tanah dan bergegas ke langit, datang ke pinggang penguasa bumi. Baru pada saat itulah ombak yang dinaikkan oleh cahaya putih perlahan membuyarkan. Dan di tengah ledakan, Qin Mu mendarat di tanah dengan setengah jongkok. Tubuh mayatnya compang-camping, dan bahkan 3 kepala dan 6 lengannya rusak parah. Gelombang ki dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya dan keluar dari tubuhnya. Qin Mu memegang pedang besar dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Aku sangat kuat. Tubuh jasadnya pulih dengan kecepatan tinggi yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Dia meledak dengan kekuatan dan melompat ke langit. Dia bergegas pada dewa setengah Yan Jiusi dan tertawa keras. Sangat kuat? Qin Fengqing, yang mencoba yang terbaik untuk mencerna Dewi Wuji, memutar matanya ketika dia mendengarnya. Bocah desa. Yan Jiusi melihat Qin Mu bergegas ke wajahnya dan dia tertawa keras, anak Youdu, kau benar-benar orang desa. Untuk benar-benar berani bertarung berhadap-hadapan denganku. Sepertinya kamu belum cukup menderita. Anda tidak tahu seberapa kuat garis keturunan Ibu Pertiwi. Qin Fengqing berkata dengan tergesa-gesa, saudaraku, yang pendek ini sangat kuat. Seni ilahinya sangat aneh dan dia menggunakan 2 pedang bagus yang sangat berat. Dia membuatku agak sakit. Tubuh Yan Jiusi memancarkan sinar ilahi dari magnetisme dan tiba-tiba kekuatan ilahi dari magnetisme meledak. Ketika Qin Mu bergegas, dia tiba-tiba merasa seolah-olah planet yang tak terhitung jumlahnya menekan tubuhnya, menyebabkan tubuh jasmaninya menjadi sangat berat. Sinar magnet ilahi Yan Jiusi langsung berubah menjadi 2 pedang ilahi yang ia genggam di tangannya. Dia menebas 3 kepala dan 6 lengan Qin Mu sambil tersenyum. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kan? Ibu Pertiwi adalah ibu saya dan saya mewarisi garis keturunannya. Selama tahun-tahun yang kuat saya, siapa yang berani melawan saya? Seni magnetis ilahi, Qin Mu mengangkat satu tangan dengan susah payah dan lengannya sangat berat. Dia hampir tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Cahaya pedang Yan Jiusi sudah datang ke wajahnya. Qin Mu meraung dan kekuatan telapak tangannya meledak. Prisma api surga yang tak terhitung jumlahnya mencurahkan amarah dan mulai terbuka. Dalam sekejap, api surgawi dengan bentuk prisma ada di mana-mana dalam radius beberapa ribu mil. Pedang ilahi magnetisme Ji Jiusi menusuk melalui prisma api surgawi dan pada saat ini, teriakan Great Sun Saffron terdengar. Putra mahkota Jiusi, jangan sentuh prisma itu. Mundur cepat, tapi sudah terlambat. Ketika pedang ilahi magnetisme Ji Jiusi menusuk prisma api surgawi pertama, kekuatan api surgawi telah meledak. Api menyala-nyala mencium magnet pedang ilahi dan ledakan yang mengerikan itu menyulut prisma lain di sekitarnya yang pada gilirannya, bahkan memicu lebih banyak api surgawi. Hampir semua prisma api surgawi meledak bersamaan dengan Yan Jiusi berada di pusat ledakan. Ruang hancur berkeping-keping pada saat ini dan api surga yang mengerikan menyerbu ke kedalaman ruang. Langit dan tanah meleleh, mengungkapkan lapisan ruang yang terus menyala. Tanah bergetar ketika bola api besar perlahan naik dari langit untuk membakar segalanya. Bahkan Ki Iblis Youdu dan tanah di bawah kaki penguasa bumi juga terbakar. Bola api mengembang dan menguapkan semua yang dilewatinya, hanya menyisakan serangkaian lubang kosong. Di sekitar lubang yang kosong ada lapisan ruang yang dinyalakan. Itu adalah kekuatan Adipati Surga. Adipati Surga, Bumi Pertiwi, penguasa bumi. Mereka semua mengendalikan kekuatan yang berbeda dan mereka adalah eksistensi paling kuno. Qin Mu menggunakan dao besar api surgawi untuk memecah dao besar magnetisme Yan Jiusi. Namun, Yan Jiusi juga tidak memiliki reputasi yang tidak patut.
Dia benar-benar menggunakan sinar magnet yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi tubuhnya. Ledakan itu telah menembus lapisan sinar ilahi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak bisa menyakiti asalnya. Api surgawi yang melonjak mengelilinginya dan bahkan sinar ilahi terus mencair dalam api surgawi. Sulit bagi sinar untuk menjadi ancaman apapun. Dalam api, Qin Mu memegang pedang di satu tangan dan dia menikam. Cahaya pedang menerobos sinar ilahi dari magnetisme dan memberikan denting saat mengenai jantung alis Yan Jiuxi. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar jantung alis Yan Jiuxi dan memblokir pedang ini. Aliran magnetnya pecah di bawah kekuatan cahaya pedang dan cahaya pedang menembus ke dalam alisnya, maju ke depan dengan susah payah. Yan Jiuxi mundur dan api surgawi menyala. Semangat primordialnya tersulut. Yan Jiuxi meraung marah saat asap hijau keluar dari tubuhnya yang terbakar. Pekikan tiba-tiba datang dari langit saat Great Sun Saffron terbang melalui api surgawi untuk meraih Qin Mu. Tubuh jasmani Qin Mu menyusut dengan cepat dan dia mendapatkan kembali ukuran tubuhnya yang normal. Great Sun Saffron tidak mengambil apa-apa dan dia buru-buru mengepakkan sayapnya untuk berubah kembali menjadi dewa dengan kepala burung dan tubuh manusia. Dia menumbuhkan 3 kaki burung dan memiliki sayap yang seperti pisau dewa. Saat dia berputar, dia menggunakan sayapnya, cakar, paruh dan segala macam metode untuk menyerang Qin. Dia menyaksikan kekuatan api surgawi dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Qin Mu dalam seni nyala api sehingga dia memutuskan untuk tidak menggunakan seni ilahi sama sekali. Sebaliknya, ia pergi untuk pertempuran jarak dekat. Meskipun dia sudah mati, roh primordialnya masih sangat kuat. Dia adalah dewa kuno yang terkenal di era Dragon Han dan dalam hal pertempuran jarak dekat, dia jarang takut pada orang lain. Bulunya seperti pedang, sayapnya seperti pisau, cakarnya seperti kait dan paruhnya seperti paku. Setiap bagian dari tubuhnya adalah senjata yang bisa dengan mudah membunuh Qin Mu. Anak Youdu, aku tidak pernah kalah dalam pertempuran jarak dekat. Great Sun Saffron tampak luar biasa seperti pelangi saat dia berteriak, ribuan bulu besar matahari menerjang teori mendalam. Bulu yang tak terhitung jumlahnya di sayapnya terbang keluar dan mereka bolak-balik seperti pedang untuk membuat lubang berdarah di tubuh Qin Mu. Great Sun Saffron menyentakkan sayapnya dan ribuan bulunya kembali menjadi 2 sayap lagi. Kedua sayap itu seperti pisau berputar cepat saat dia menebas Qin Mu. Cedera pada tubuh Qin Mu cepat pulih dan lengannya bergerak naik dan turun untuk memblokir serangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu omong kosong." Jantung Great Sun Saffron berdegup kencang. Ketika dia mendengar kata banteng, sesosok dewa berkepala banteng yang tanpa sadar muncul di benaknya. Dia juga pernah kalah sebelumnya tapi itu adalah insiden yang sudah lama sekali. Selama tahun pertama Dragon Han, dia dipukuli oleh Komandan Emas Niu Ben yang hanya menggunakan tangan kosongnya. Itu adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Setelah itu, pencapaiannya dalam api ilahi matahari tumbuh semakin tinggi. Dia yakin dia sudah melampaui Niu Ben dan ingin membalas dendam. Namun, dia tidak pernah bisa menemukan Niu Ben. Qin Mu membebaskan tangannya untuk melawannya tetapi pedang di jantung alis Yan Jiuxi itu masih ada. Yan Jiuxi berkobar dengan api surgawi dan dia bergerak kembali dengan panik. Namun, Qin Mu terjebak di dekatnya. Serangan Great Sun Saffron menjadi lebih cepat dan lebih cepat tetapi dia tidak pernah bisa menembus cincin pertahanan Qin Mu. Tepat pada saat ini, Yan Qianzong menerobos api surgawi dan memasuki pertempuran. Tarian naga dari ekspansi besar. Naga api yang tak terhitung jumlahnya memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka di sekitar Yan Qianzong, menembus masuk dan keluar dari tubuhnya seolah-olah dia adalah dewa iblis yang memiliki naga api yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tubuhnya. Tidak peduli apakah itu kekuatan ilahinya atau seni ilahinya, mereka semua sangat menakutkan. Great Sun Saffron menghela nafas lega. Yan Qianzong adalah eksistensi di tahta kaisar sebelum dia mati. Dia memiliki pencapaian yang menakjubkan dalam seni api ilahi dan adalah penguasa Dioudu sehingga dia tidak takut api surga membakar dia. Great Sun Saffron dan Yan Qianzong bekerja bersama untuk menyerang Qin Mu. Tubuh Yan Qianzong menyusut dan menjadi ukuran yang sama dengan Qin Mu. Keduanya menyerangnya dengan marah dari kiri dan kanannya tetapi Qin Mu masih bisa memblokir kedua serangan mereka. Pedang itu masih ditanam di dahi Yan Jiuxi dan cahaya pedang sudah menusuk ke tengkorak Yan Jiuxi. Keempat dari mereka menggerakkan kaki mereka dengan panik dan semua jenis serangan mengeluarkan gemuruh yang sangat keras. Tiba-tiba, sebuah melodi dari seruling datang dari langit dan dewa berbaju putih seputih salju menginjak api surga dengan bertelanjang kaki. Dia turun dari langit dengan tangan memegang seruling gioknya dan jari-jarinya bergerak cepat untuk memainkan melodi yang tenang. Ini adalah murid Adipati Surga, Saint Huo Yun dari Surga Celestial. Yan Qianzong senang dan dia berkata sambil tersenyum, "Melodi yang bagus, mungkinkah ini Heavenly Fire Burning Divine Melody?" Saint Huo Yun memainkan seruling giok dan Heavenly Fire Burning Divine Melody dimainkan. Gelombang suara memandu api surgawi dan benar-benar menggunakan api surgawi untuk menyerang Qin Mu.
Great Sun Saffron berkata sambil tersenyum, dengan bantuan Saint Huo Yun, kita bahkan bisa mengalahkan anak Youdu. Saint Huo Yun pindah. Saat mereka berempat berlari kencang, dia mengelilingi mereka dalam api surga dan musik seruling mengalir dengan merdu. Suara-suara alam datang menyerang dari segala arah. Saat Saint Huo Yun bermain keras, mata ketiga pada dahi Qin Mu terbuka dan seberkas cahaya melesat keluar. Itu menyapu leher Saint Huo Yun. Saint Huo Yun tertegun dan kepalanya jatuh. Qin Fengqing dengan cepat mengulurkan tangannya untuk meraih dua bagian dari roh primordial Saint Huo Yun. Dia memasukkan barang ke mulutnya, hanya untuk memberikan sedikit kepuasan. Sial, aku kenyang. Bayi berkepala besar ini sedikit bingung. Dia telah makan Dewi Wuji sebelumnya dan sebelum dia bahkan bisa mencernanya, sekarang dia sudah makan Saint Huo Yun. Seketika, ia merasakan tubuh jasmaninya bengkak dan merasa kenyang. Masih ada begitu banyak hidangan enak, apa yang harus saya lakukan? Pikirannya kacau balau. Di luar api surgawi, 100 eksistensi kuno lainnya mencari dari jauh, tidak berani masuk. Api surgawi terlalu kuat dan kebanyakan dari mereka adalah roh purba tanpa tubuh jasmani. Api surgawi dapat menyebabkan kerusakan parah pada roh-roh purba. Oleh karena itu, ini juga salah satu alasan mengapa roh purba akan jatuh ke Youdu dan tidak dapat melakukan perjalanan ke Suandu setelah mereka mati. Tiba-tiba, mata seorang praktisi yang kuat di Luminous Sky Realm menyala dan dia berteriak, mereka telah bertarung keluar dari api surgawi. Gelombang api melonjak dan memuntahkan beberapa ribu mil. Itu Qin Mu, Great Sun Saffron dan seni ilahi Yan Qianzong yang ular api meluncur keluar. Selanjutnya, tokoh-tokoh mereka berjuang keluar dari api surga. Banyak keberadaan kuno dengan tergesa-gesa terbang hanya untuk melihat cahaya pedang Qin Mu telah menembus kepala Yan Jiuxi dan menusuk keluar dari belakang kepalanya. Kepala gemuk Qin Mu senang. Dia meraih Yan Jiuxi dan membuka mulutnya yang besar untuk memasukkan Yan Jiuxi. Selanjutnya, dia memberikan beberapa sendawa kepuasan dan dia bermasalah. Aku pikir aku benar-benar bisa makan tetapi sepertinya aku tidak bisa. Kamu berani. 100 praktisi yang kuat di Luminous Sky dan Emperor Estroni datang menyerang dan mereka langsung merasa ada terlalu banyak orang. Hal ini menyebabkan mereka tersandung dan sulit untuk melakukan gerakan mereka. Hanya ada beberapa orang yang bisa menyerang Qin Mu pada saat yang sama tetapi dengan 3 kepala dan 6 lengan Qin Mu, dia bisa memblokir semua serangan dari lingkungannya. Selanjutnya, anak Youdu ini juga memiliki kulit tebal yang membuatnya sangat ulet. Bahkan ketika mereka menyerang bersama, mereka hanya bisa melukainya dan tidak mengambil nyawanya. Langkah Qin Mu bergerak cepat dan dia mengeksekusi semua jenis jalur, keterampilan dan seni ilahi. Ketika dia menghadapi bahaya, dia hanya akan mengangkat tangannya dan mengirim semua kombatan jarak dekat 1000 mil. Bagaimana kekuatan sihirnya masih begitu kuat? Great Sun Saffron juga terluka, membuatnya bingung dan jengkel. Yan Qianzong meraung dengan marah, di Youdu, kekuatan sihirnya tidak terbatas. Tiba-tiba, mata ketiga pada 3 kepala Qin Mu meledak dengan sinar cahaya dan sinar ditembakkan ke segala arah. Berkas cahaya berputar dan mengiris segala sesuatu di jalan mereka. Semua orang berusaha menghindar tetapi masih ada cukup banyak orang yang terbagi menjadi 2 bagian. Roh primordial mereka terputus dan itu berbeda dari tubuh jasmani yang terputus. Setelah roh primordial mereka terputus, itu setara dengan jiwa mereka yang disembelih dan jiwa mereka akan bubar, hanya menyisakan embrio roh mereka. Qin Fengqing menatap dengan mata terbuka lebar dan dia merasakan sakit di hatinya. Dia buru-buru berkata dengan suara lembut, adik laki-laki, adikku yang baik, aku benar-benar tidak bisa makan lagi, bertarung perlahan, jangan pukul mereka sampai mati. Kakak, kamu adalah kakak laki-laki, berhentilah membunuh. Qin Mu mengabaikan kata-katanya dan dengan tubuhnya yang terluka, dia mengeksekusi Rising Calamity Sword untuk membunuh beberapa orang. 2 kepalanya telah putus dan 4 lengan sudah patah. Daging menggeliat keluar dari bahunya ketika 2 kepala lainnya tumbuh dengan tampang jahat. Tangan Qin Fengqing gemetar dan dia meraih roh purba yang terbunuh. Dia ingin memasukkan mereka ke dalam mulutnya, tetapi dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan dia berkata dengan gembira, saya punya ide. Saya bisa menyimpan makanan dulu. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan roh primordial yang patah itu ke jantung alisnya. Klon Adipati Surga dan kesadaran Crimson Emperor memandang dengan gugup situasi pertempuran di luar. Tiba-tiba, langit terbelah dan anggota badan yang patah jatuh dari langit. Mereka segera terakumulasi di tanah. Keduanya saling memandang dengan cemas. Tepat pada saat ini, Great Sun Saffron dilemparkan juga dan dia jatuh ke tanah. Penguasa bintang ini juga merupakan roh primordial dan dia sebenarnya belum mati. Dia segera mengepakkan sayapnya dan berencana untuk meninggalkan tempat ini. Adipati Surga berkata dengan niat baik. Burung kecil, kamu tidak harus lari, jika kami bahkan tidak bisa melarikan diri, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Bagaimana Anda bisa masuk? Great Sun Saffron merasa heran dan baru pada saat itulah dia memperhatikan kedua orang ini. Dia buru-buru menyapa, Adipati Surga? Surga,
Apakah Anda juga diperlakukan sebagai makanan oleh anak Youdu? Adipati Surgawi berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa diperlakukan sebagai makanan? Saya di sini untuk mencerahkan iblis ini, jadi saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri, mencegahnya dari membahayakan semua makhluk hidup. Mengapa kamu masuk? Great Sun Saffron merasa malu dan berkata, baru saja, saya tertegun oleh anak Youdu dan bayi itu mencubit sayap saya untuk menarik saya. Memang benar Adipati Surgawi ingin mencegahnya dari menyebabkan kerusakan pada semua makhluk hidup. Namun, mengapa dia masih bisa memulai pembantaian di luar? Penatua berjanggut putih meniup janggutnya dan menatap dengan mata terbuka lebar. Burung kecil, apakah kamu tahu bagaimana kamu mati? Great Sun Saffron bergumam, mulutku tidak memiliki segel dan aku tahu terlalu banyak rahasia, jadi, aku baru saja mati karena alasan yang tidak diketahui. Adipati Surgawi mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah kamu mati, kamu masih memiliki roh primordial, jika kamu terus mengutarakan omong kosong, kamu mungkin bahkan tidak memiliki jiwa kamu yang tersisa. Great Sun Saffron lemah lembut dan berkata, kalau begitu, akankah anak Youdu masih memakanku? Klon Adipati Surgawi tertawa dan berkata, aku sudah tinggal di sini terlalu lama, meskipun anak Youdu mampu, selama kamu mengikuti aku, dia bisa lupa memakanmu. Great Sun Saffron sangat gembira. Crimson Emperor tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jangan percaya padanya. Saya percaya dia dan dipukuli Tuhan tahu berapa kali. Great Sun Saffron buru-buru bertanya, dan kamu? Crimson Light Surgawi Surga, Crimson Emperor. Great Sun Saffron tercengang. Masih ada tangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari luar dan tiba-tiba, langit berubah gelap. Tidak ada lagi gerakan di luar. Lu Li dan yang lainnya sudah bergerak. Great Sun Saffron berteriak, kuali pembantaian dan Heavenly Net telah bergabung dan menjebaknya. Kami diselamatkan. Klon Adipati Surgawi memiliki ekspresi khawatir dan dia menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Ini buruk. Slaughter Cauldron dan Heavenly Net hanya akan memurnikan kita sampai mati bersama dengan orang-orang di kuali. Lu Li sedang mencoba menjadi penguasa bumi yang kedua. Qin Mu sedang menikmati pembantaian ketika Lu Li tiba-tiba mengangkat kuali persegi dari jauh. Meskipun kuali itu berbentuk bujur sangkar, ada tanda melingkar di bawah tutup bujur sangkar yang membekas bintang-bintang di dunia. Itu mewakili lempeng surga. Keempat sisi kuali dicetak dengan 4 dewa iblis yang memiliki kepala banteng, wajah harimau, dan tubuh manusia. Mereka menggigit lempeng surga, dan itu mewakili Youdu. Lu Li mengangkat tutup kuali tinggi dan seketika, sinar cahaya putih salju bersinar dan mendarat di tubuh Qin Mu. Qin Mu langsung tahu itu buruk, dan tiba-tiba, dunia mulai berputar. Tubuhnya terbang tanpa sadar, dan dia digenggam bersama para dewa lain, terbang menuju tutup kuali yang ada di tangan Lu Li. 3 dewa lainnya yang ditangkap oleh cahaya itu menjadi bingung, dan mereka berseru, God Suppression Heavenly Net. Hati Qin Mu bergetar hebat. Dia akan melarikan diri ketika langit tiba-tiba berubah gelap. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan itu penuh bintang. Lu Li meraih tutup kuali dan menutupnya di kuali pembantaian bahwa reinkarnasi penguasa bumi telah disempurnakan. Dia menutupnya dengan erat sampai kedap udara. Lu Li menghela nafas lega dan berteriak, bukankah kalian datang untuk membantu? Xuan Ming, Han Lei, dan Jue Huang segera membenturkan telapak tangan mereka ke Slaughter Cauldron. Lu Li juga bergerak, dan keempat telapak tangan di 4 sisi mengaktifkan kekuatan Slaughter Cauldron dan Heavenly Net. Tiba-tiba, tembakan besar Youdu turun, dan Yan Qianzong mengambil langkah maju. Kamu tidak bisa mengeksekusi kuali pembantaian. Masih ada 3 teman Dao yang telah ditarik ke dalam kuali juga. Jika Anda mengaktifkan Slaughter Cauldron, mereka juga akan disempurnakan sampai mati. Lu Li meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, buka tutupnya dan lepaskan anak Youdu. Dewa Merah secara pribadi akan memukulnya kembali. Yan Qianzong mendengus dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lepaskan anak Youdu dan kita semua akan mati. Xuan Ming berkata dengan enggan, semua orang di sini adalah senior, dan Anda tidak memiliki tubuh jasmani, Anda secara alami dikendalikan oleh anak Youdu. Sekarang anak Youdu telah kembali, dia berbeda dari dia 22 tahun yang lalu. Dia telah memperbaiki semua kekurangannya dan seni ketuhanannya hari ini luar biasa. Selain itu, dia ada di Youdu, jadi dia tidak bisa dipukuli sampai mati. Satu-satunya hal yang dapat membunuhnya adalah jaring surgawi dan pembantaian kuali. Semua orang terdiam. Dalam pertempuran tadi, ada korban besar di antara ratusan praktisi yang kuat di Luminous Sky dan Emperor Estrone. Lebih dari setengahnya mati di tangannya. Banyak praktisi kuat di Luminous Sky dan Emperor Estrone tidak memiliki tubuh jasmani dan hanya dibiarkan dengan roh purba. Kemampuan mereka akan sangat berkurang, dan mereka akan setara dengan para dewa di kota Giok Realm dan Luminous Sky Realm. Namun, pengetahuan dan cakrawala mereka dari saat mereka masih hidup masih ada, jadi mereka jauh lebih kuat daripada para dewa di kota Giok Realm.
Dengan begitu banyak praktisi yang kuat mengeroyok dia, dan mereka masih memiliki banyak korban, itu benar-benar membuat mereka gemetar ketakutan. Serangan Lehuli membuat anak Youdu lengah dan menahannya di dalam kuali. Jika mereka membuka Slaughter Cauldron, akan jauh lebih sulit untuk menyegelnya kembali. Siapa yang tahu berapa banyak lagi eksistensi kuno yang harus mati? Untuk ketiga teman Dao ini untuk mengorbankan hidup mereka untuk menyingkirkan anak Youdu, orang benar setinggi langit, dan aku sangat mengagumi mereka. Tiba-tiba, Raja Surgawi Gao memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya dan meletakkan telapak tangannya di Slaughter Cauldron. Dia menangis dan berkata, agar tiga teman Dao menjadi benar, biarkan aku menangis untuk tiga teman Dao dari lubuk hatiku dan kirim mereka. Eksistensi kuno lainnya memiliki ekspresi yang mengerikan, dan mereka tersedak air mata mereka. Untuk mengirim tiga teman Dao. Semua orang menangis. Lu Li memandang mereka dengan senyum, dan dia tiba-tiba tertawa. Baiklah, tidak perlu bagi semua orang untuk begitu sedih, anak Youdu ini tidak mati segera setelah mendarat di kuali. Agar ketiga teman Dao itu tidak menderita, mari kita cepat-cepat mengeksekusi kawah pembantaian dan mengirim mereka semua ke jalan mereka. Setiap orang memiliki wajah gelap. Yan Qianzong berkata dengan dingin, Gubernur Provinsi Lu Li, keinginanmu untuk mendapatkan kredit terlalu banyak, tiga teman Dao telah mati karena kamu, dan kamu masih bisa tersenyum. Lu Li menangis, dan air matanya mengalir deras seperti hujan. Dia menyeka air matanya dan berkata, orang lain mungkin berpikir saya melakukan ini karena pujian, tetapi siapa tahu saya memaksakan diri untuk tersenyum. Xuan Ming tidak bisa menatapnya lebih lama dan hanya berkata dengan lembut, penting dulu. Selesaikan masalah penting yang ada. Raja Surgawi Gao mengangkat alisnya dan berkata, setelah kita memurnikan anak Youdu sampai mati, siapakah yang akan menjadi anggota badan jasmaninya? Jantung semua orang berdetak kencang. Raja Surgawi Gao terkekeh dan berkata, 4 gubernur provinsi, jaring surgawi dibuat oleh upaya gabungan kami untuk berurusan dengan anak Youdu. Sekarang begitu banyak teman Dao telah meninggal, kita mungkin sedih, tetapi tubuh jasmani putra Youdu bukanlah masalah kecil. Kita harus membahas siapa tubuh jasmani ini sebelumnya. Lu Li mengerutkan kening, dan dia bertanya sambil tersenyum, Raja Surgawi Gao, pendapat apa yang kamu miliki? Mengapa kamu tidak membuat dirimu jelas? Raja Surgawi Gao terkekeh. Kita hanya orang mati, opini apa yang bisa kita miliki? Hati Yan Qianzong sedikit bergerak dan berkata, 4 gubernur provinsi semuanya memiliki tubuh jasmani, tetapi kami, para tua tidak. Setelah putra Youdu dimurnikan sampai mati, tubuh jasmaninya secara alami adalah milik kita. 4 gubernur provinsi harus memberikannya kepada kami, para pendahulu Anda. Jue Huang mencibir dan berkata, ada banyak hantu dan hanya satu anak Youdu, jadi bagaimana kalian akan membelahnya? Karena tubuh jasmani putra Youdu tidak akan menjadi milik kita, mengapa tidak semua orang memutuskan siapa yang menjadi miliknya sekarang? Semua keberadaan kuno sangat memprihatinkan. Tubuh jasmani putra Youdu terlalu menarik. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka dapat mengontrol kemampuan penguasa bumi ketika mereka bangkit, mengganti penguasa bumi hanya akan menjadi masalah waktu jika mereka terus tumbuh. Lingkungan kawah pembantaian sunyi senyap karena semua keberadaan kuno menjadi sunyi. Lu Li mencibir tanpa henti di hatinya. 3 gubernur provinsi lainnya berdiri di sampingnya dan memeriksa wajah-wajah keberadaan kuno ini, memasang penjaga mereka. Di kuali, Qin Mu dan 3 roh primordial di alam langit Numinous telah jatuh ke dalam kuali pada saat yang sama. Cahaya jaring surgawi tersebar. Lingkungan di dalam kegelapan. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat, dan dia melihat bintang-bintang yang bersinar dan galaksi di atas kepala mereka. Ketika dia melihat ke bawah, ada kegelapan yang tak tertandingi. Mengambang dalam kegelapan adalah wajah-wajah, dan ada wajah-wajah manusia, serta wajah-wajah dewa. Wajah-wajah itu tampaknya ditempa oleh kertas tertipis, dan mereka hanya melayang dalam kegelapan tanpa ketebalan, muncul dari waktu ke waktu. Mereka adalah para praktisi kuat yang telah mati di kawah pembantaian, dan setelah mereka dimurnikan oleh kuali pembantaian, mereka berubah menjadi cetakan di dalam kuali untuk menambah kekuatan kuali besar. Jejaring surgawi. Salah satu roh primordial memancarkan keputusasaan dan berteriak dengan suara yang menyedihkan, jaring surgawi yang kami buat secara pribadi telah digunakan oleh bajingan kecil Lu Li itu pada kami. Ada juga kuali pembantaian. Arwah primordial dari 2 keberadaan kuno lainnya juga mengungkapkan ketakutan yang kuat, dan suara mereka kasar. Kuali pembantaian yang disempurnakan oleh reinkarnasi penguasa bumi, harta nomor 1 di Youdu, harta nomor 1 untuk disembelih. Saat itu, ketika penguasa bumi memulai pembantaian selama era Nagahan, dia menggunakan kuali ini dan memurnikan begitu banyak jiwa dewa kuno dan setengah dewa menjadi debu. Kita sudah selesai. Biarkan kami keluar. 3 arwah primordial bergegas ke langit dan terbang menuju galaksi. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang dan galaksi beroperasi,
dan ketika tiga roh primordial di Numino Sky Realm bergegas ke galaksi, mereka ditampar dan mendarat di kegelapan. Mereka meledak dalam kegelapan, dan cahaya mereka berangsur-angsur padam. Sayang sekali aku tidak bisa memakannya, bayi besar itu berkata dengan menyesal. Qin Mou memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi muram. Saat itu, dia telah melihat wajah-wajah dari tiga keberadaan kuno muncul dalam kegelapan dan menjadi tiga jejak lainnya. Orang-orang yang disempurnakan sampai mati di sini sangat kuat. Di bawah kekuatan Cauldron Pembantaian, mereka terbunuh bahkan sebelum mereka bisa melawan. Saat itu penguasa bumi telah membantai banyak orang karena kematian istri dan putrinya. Ia dikendalikan oleh sifat iblisnya, dan sebagai hasilnya, ia menciptakan harta pembantaian nomor 1 di Youdu. Dendam dan sifat iblisnya telah mencapai batas ekstrim pada saat itu, mencapai tingkat yang membebaskan kontrol dari aturan Youdu. Pada saat itu, Cauldron Pembantaian dibentuk dengan sifat dan keluhan iblisnya yang terkuat, sehingga orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kuali ini. Sekarang, kuali ini masih belum menyerang kita. Qin Mou melihat wajah-wajah yang melayang-layang dan merasa khawatir. Apakah penguasa bumi mengendalikan kuali ini? Itu tidak benar. Setelah penguasa bumi memulai pembantaian di era Naga Han, dia merasa sangat bersalah dan mengunci reinkarnasinya di pas kunci giok untuk menderita api neraka. Kuali ini pasti telah ditinggalkan olehnya atau diambil oleh surga celestial yang memberikannya kepada gubernur provinsi Lu Li untuk dikontrol. Itu juga berarti kekuatan terkuat dari kuali ini belum diaktifkan. Tidak boleh ada orang di luar yang mengaktifkannya. Dia menenangkan diri, dan ketika tiga roh primordial ditampar oleh jaring surgawi, itu mengaktifkan kekuatan kuali pembantaian dan membunuh mereka secara langsung. Ini berarti bahwa kekuatan kuali pembantaian bisa diaktifkan, tetapi selama itu tidak diaktifkan, tidak akan ada banyak masalah. Kecuali Lu Li dan yang lainnya hanya mengaktifkan kekuatan kuali besar secara langsung. Agar penguasa bumi memperbaiki kuali pembantaian di era Naga Han, pencapaiannya dalam aljabar tidak boleh sama sekali tinggi. Qin Mou mempertahankan ketenangannya, dan mata di jantung alisnya terbuka untuk melihat di sekitarnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, pada saat itu, Dao Master seharusnya hanya menciptakan kanon komputasional of Lady Mysterious dan kanon komputation dari Supreme Mystery, penguasa bumi mungkin tidak mempelajarinya juga. Kalau begitu, Cauldron Pembantaian ini akan memiliki cacat dalam formasi pembunuhannya. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan alisnya semakin erat. Butir-butir keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak bisa melihat kekurangan. Pada saat ini, dia memikirkan sesuatu yang penting. Itu adalah bahwa aljabar dari Dao Sekte digunakan untuk menguraikan Dao besar surga dan bumi. Di sisi lain, hitungan bumi adalah dewa kuno yang lahir alami, ia adalah perwujudan dari Dao besar Youdu. Dia tidak membutuhkan aljabar. Aljabar adalah pencapaian rendah baginya. Menyerahkan jalur, keterampilan, dan pencapaiannya sendiri untuk meneliti aljabar hanyalah membeli kotak kayu dan mengembalikan mutiara ke dalamnya. Ini buruk. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, Qin Fengqing di sebelah kanannya tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan memuji. Ini benar-benar tempat yang bagus, ada bau yang enak di mana-mana, betapa harumnya. Qin Mou mengerjapkan matanya. Bagaimana harumnya? Qin Fengqing mengangguk. Betapa harumnya? Apakah Anda tidak mencium aroma di udara? Itulah bau jiwa yang dipenuhi dengan rasa sakit, teror, keputusasaan, keluhan, penyesalan, dan segala macam pikiran mematikan. Baunya sangat harum. Qin Mou tertegun. Tiba-tiba, sebuah seni ilahi membombardir kegelapan. Ada gemuruh keras, dan kegelapan mengalir, tetapi tidak ada pembalasan dari kawah pembantaian seperti yang dia harapkan. Cauldron Pembantaian tidak bereaksi terhadap serangannya. Hanya wajah yang memperlihatkan ekspresi sedih di kegelapan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan tangisan tanpa suara. Qin Mou tertegun, dan dia tiba-tiba menyadari. Dia berteriak, "Saya tahu kenapa sekarang. Kami bersaudara adalah penguasa bumi, untuk kuali ini, kami sama seperti itu. Itu tidak akan menyerang penguasa bumi atau menyerang dirinya sendiri." Dia langsung bersemangat. Dia bergerak berkeliling dan masih belum menerima serangan apapun dari Cauldron Pembantaian. Qin Maku terbang ke depan wajah, dan mata wajah besar itu berguling, menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Qin Maku pindah ke sisi wajah dan masih melihat wajah ini. Tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, dia hanya bisa melihat bagian depan wajahnya. Dia tidak pernah bisa melihat sisi atau belakang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidahnya. "Kakak, bisakah kamu melihat jalan, keterampilan, dan seni ilahi apa yang digunakan kuali ini? Bagaimana penguasa bumi membuat wajah ini? Beri aku waktu sebentar." Qin Fengqing mengangkat tangannya dan merentangkan tangannya ke mata di jantung alisnya. Dia meraih sekitar berantakan, dan di tanah Qin kata, Adipati Surga, Crimson Emperor, dan Great Sun Saffron buru-buru menghindar di sana-sini. Setelah beberapa saat, Qin Fengqing mengambil kepala dari tanah kata Qin. Dia menghembuskan udara, dan kepala itu terbang untuk mengapung dalam kegelapan. Seperti ini.
Qin Mu tertegun dan berputar-putar beberapa kali di sekitar kepala itu. Keempat sisi kepala adalah bagian depan wajah, dan dia tidak bisa melihat sisi atau belakang. Jalur, keterampilan, dan seni ilahi apa yang digunakan dalam hal ini? Qin Mu bingung. Saya tidak punya ide. Qin Fengqing berkata, karena tidak ada bahaya, biarkan aku mencernanya terlebih dahulu. Anda bisa memikirkan jalan keluar. Qin Mu memanggil beberapa kali, tapi Qin Fengqing tidak pernah menjawab. Bayi besar ini benar-benar tertidur pada saat yang penting ini, dan dia bahkan memasukkan ibu jari besar ke mulutnya. Qin Mu menarik ibu jarinya dari mulutnya dan mengelapnya di tubuhnya. Qin Fengqing mengisap jempolnya. Di antara 3 kepala dan 6 lengannya, 1 kepala dan 2 lengan dikendalikan oleh Qin Fengqing sementara 2 kepala dan 4 lengan lainnya dikendalikan oleh Qin Mu. Selama pertempuran, Qin Mu bahkan akan mengendalikan semua 6 lengan. Ketika Qin Fengqing tertidur, dia telah mengambil tangannya dan memasukkan ibu jari Qin Mu ke dalam mulutnya. Tidak ada apapun di mulutnya sehingga Qin Fengqing tidak bisa tidur nyenyak. Dia memukul bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Qin Mu mengangkat tangan kiri Qin Fengqing dan menusukkan ibu jari ke mulutnya. Baru saat itulah dia tenang. Apakah dia kakak laki-lakiku atau aku kakak laki-laki? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkeliaran di cauldron pembantaian, mencoba mencari jalan keluar. Namun, tidak peduli berapa banyak dia terbang, dia tidak akan pernah bisa menemukan perbatasan. Meskipun cauldron pembantaian tidak terlihat besar, ruang di dalamnya sepertinya tidak ada habisnya. Dia tidak dapat menemukan ujung. Qin Mu mengeksekusi teleportasi ilahi dan masih tidak bisa melarikan diri dari kuali ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya menyerah mencari perbatasan. Sebaliknya, dia terbang. Cauldron pembantaian dibuat oleh penguasa bumi, dan penguasa bumi luar biasa. Meskipun kemampuan Qin Fengqing sangat bagus, dia masih jauh dari penguasa bumi, yang menjadikan berangkat dari Heavenly Net jalan pintas terbaik. Dia datang ke langit, dan bahkan sebelum dia bisa mendekat, dia melihat cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Galaksi berubah dan melonjak seperti naga ke arahnya. Qin Mu mengangkat tangannya untuk memblokir, dan kekuatan sihirnya berubah menjadi penghalang. Galaksi itu langsung berbenturan dengan penghalang itu. Bintang-bintang di galaksi tidak memiliki bentuk fisik, dan sebaliknya, itu adalah jejak yang aneh. Mereka bertabrakan dengan hebat satu sama lain dan, pada awalnya, hanya selusin bintang, dan itu tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, dalam sekejap mata, bintang yang tak terhitung jumlahnya mencurahkan seperti laut dan penghalang yang diciptakan Qin Mu menyala terus-menerus. Dalam sekejap, itu berubah menjadi penghalang cahaya yang tak tertandingi. Getaran hebat datang, dan penghalang dari kekuatan sihirnya hancur. Galaksi itu membombardir tubuhnya dan menjatuhkannya dari langit. Hanya dalam waktu singkat, bintang-bintang yang tak terhitung bertabrakan di tubuh jasmani dan rasa sakit yang intens melanda tubuhnya. Qin Mu membela terhadap serangan dan berteriak. Bahasa iblis Grand Youdu datang dari mulutnya. Di mana aku berada, ini Youdu. Ki iblis di dasar cauldron pembantaian berputar dan membentuk tanah kegelapan di bawah kakinya. Selanjutnya, Youdu iblis Ki bergegas ke langit dan membombardir menuju galaksi di langit. Qin Mu menyadari bahwa dia benar-benar bisa memobilisasi kekuatan cauldron pembantaian, dan dia heran dan senang. Galaksi yang bergegas padanya dibubarkan oleh Youdu Devil Ki. Dia menginjak tanah Youdu dan tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi, mencapai langsung ke galaksi. Galaksi bergetar, dan itu menjadi lebih dan lebih intens. Tiba-tiba, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan dan berubah menjadi jaring cahaya bintang yang pekat. Itu turun dari langit dan memotong Ki iblis Youdu saat perjalanan turun. Qin Mu tercengang. Dia memobilisasi Ki iblis Youdu, dan Ki mengamuk setan berubah menjadi pisau panjang di tangannya saat dia menebas jaring-jaring cahaya bintang. Badai pasti berlalu. Dengan cahaya pisau vertikal dan horizontal, jaring cahaya bintang terkoyak. Qin Mu menarik napas dalam-dalam, dan tubuh jasmaninya tumbuh sampai ia menjadi raksasa yang tingginya 30.000 meter. Keempat tangannya menghantam udara dengan marah, dan dalam sekejap, tinju yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan galaksi. Di luar kuali, Yan Qianzong, Raja Surgawi Gao, dan sisa-sisa keberadaan kuno masih dalam kebuntuan. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan ini, dan tiba-tiba, kuali pembantai bergetar hebat. Tutup kuali mengeluarkan bunyi keras, dan kuali besar itu mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Seolah-olah ada raksasa yang ditekan di dalam yang bisa keluar dari kuali kapan saja. Semua orang tercengang, dan Lehu Li buru-buru berkata, semua orang di sini adalah senior, ini bukan saatnya untuk mengamuk. Mari kita saring anak Youdu sampai mati sebelum membuat keputusan. Dia, Xuan Ming, Jue Huang, dan Han Lei segera naik, dan mereka menekan telapak tangan mereka di 4 sudut net surgawi. Mereka mengaktifkan kekuatan net surgawi. Baik, Yan Qianzong maju ke depan, dan di belakangnya ada lapisan-lapisan roda api yang berputar-putar dengan geram. Kekuatan sihir roh primordialnya langsung ditembakkan seperti balok dan menabrak kawah pembantaian. Dia berteriak,
Mari kita saring anak Youdu sampai mati lebih dulu. Raja Surgawi Gao melihat situasi ini dan mengulurkan jari-jarinya untuk dengan lembut menyentuh hati alisnya, memperlihatkan mata hijau jade. Sinar cahaya juga ditembakkan dan mendarat di cauldron pembantaian. Dia berkata sambil tersenyum, "Oh well, untuk siapa tubuh jasmani anak Youdu milik, kita bisa membahas itu setelah dia mati." Beberapa dari keberadaan kuno lainnya mengulurkan telapak tangan mereka atau membuka mulut mereka untuk memuntahkan kekuatan sihir mereka. Istana langit yang sangat luas muncul di belakang mereka, dan dengan segala macam metode, mereka menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalam Slaughter Cauldron dan Heavenly Net, mengaktifkan kekuatan dua harta penting ini. "Jatuhkan dia dari net surgawi dulu!" Lu Li berteriak, "Biarkan Cauldron Slaughter memurnikannya sampai mati." Qin Mu sudah berjuang sampai ke puncak galaksi, dan tanah Youdu di bawah kakinya tumbuh dengan cepat. Saat dia hendak membebaskan diri, galaksi tiba-tiba berputar dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat yang sama, 4 kepala penguasa bumi benar-benar muncul di sekitarnya, dan mereka membuka mulut lebar-lebar untuk menggigit tanah Youdu. Di langit di atas, galaksi berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan saat cahaya bintang dirantai bersama. Jaring cahaya bintang datang mengiris, dan kekuatannya lebih dari selusin kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak bisa melawannya dengan kekerasan. Tanah Youdu ditekan oleh 4 kepala penguasa bumi. Sama seperti Qin Mu akan menghindarinya menggunakan Divine Art teleportasi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tak terbatas mengalir kepadanya dari kuali pembantaian. Dalam sekejap, kekuatan memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia terkejut dan senang. "Awalnya, saya tidak bisa memobilisasi kekuatan dari cauldron pembantaian, jadi bagaimana saya bisa memobilisasi begitu banyak sekarang?" Dia tidak tahu itu adalah Raja Surgawi Gao, Yan Qianzong, dan sisanya yang mengaktifkan kuali pembantaian. Mereka tidak tahu bahwa mengaktifkan cauldron pembantaian hanya akan memungkinkan Qin Mu untuk memobilisasi lebih banyak kekuatan Youdu. Aura Qin Mu bergetar hebat, dan dia meraung saat dia merobek rantai cahaya bintang. Menerobos jaring cahaya bintang, dia bergegas hanya untuk melihat galaksi berputar dan menekannya. Qin Mu meninju dan menendang untuk mengguncang galaksi, dan pada saat yang sama, keempat kepala penguasa bumi tidak bisa menekan tanah Youdu. Tanah Youdu membawa Qin Mu semakin tinggi. Di luar kuali, Lu Li dan yang lainnya merasa kebas di lengan mereka karena getaran. Mereka heran dan ketakutan. Qin Mu hanya begitu sombong di kuali sehingga bahkan kuali pembantai dan Heavenly Net tidak bisa menekannya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan meledakkan net surgawi dan membebaskannya. Bukankah kuali pembantaian adalah harta pembantaian nomor 1 di Youdu? Kenapa dia tidak disempurnakan sampai mati? Semua orang bingung, dan mereka mencurahkan lebih banyak kekuatan sihir untuk mengaktifkan cauldron pembantaian dan Heavenly Net. Lu Hali buru-buru berteriak, "Mari kita mengaktifkan kekuatan net surgawi terlebih dahulu dan mendorongnya ke dasar kuali." Seketika, semua keberadaan kuno berhenti mengaktifkan cauldron pembantaian dan menuangkan kekuatan sihir mereka ke Heavenly Net. Kekuatan dari Heavenly Net langsung meningkat pesat, dan ledakan keras terdengar dari kuali. Semua orang langsung merasakan tekanan mereka berkurang. Namun, mereka masih merasakan ketakutan yang melekat di hati mereka dan tidak tahu bagaimana situasi di kuali itu. Mungkinkah putra Youdu dibunuh oleh jaring surgawi? Yan Qianzong bertanya dengan suara rendah. Di dalam kuali, Qin Mu berdiri di tanah Youdu saat cahaya bintang keluar dari galaksi yang berputar-putar di langit. Jaring cahaya bintang datang mengiris satu demi satu saat cahaya bersinar, memaksanya untuk menyerang dengan marah untuk dapat memblokir jaring yang mengiris. Kekuatan Heavenly Net terdorong ke titik ekstrim, dan galaksi melonjak ke depan untuk tiba-tiba berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang datang menekan. Qin Mu mengangkat keempat tangannya tinggi-tinggi untuk menangkap tangan galaksi raksasa ini, dan tubuhnya tenggelam terus-menerus karena tekanan. Tepat pada saat ini, mata ketiga pada 4 kepala penguasa bumi terbuka, dan 4 sinar cahaya mengiris. Tanah di bawah kaki Qin Mu diiris menjadi potongan dan putus. Tangan galaksi itu menampar Qin Mu dengan kejam, dan Qin Mu ditekan di bagian bawah telapak tangan. Suara angin terdengar di samping telinganya, dan suara itu tumpang tindih menjadi satu. Iblis Ki ditekan hingga tebal seperti dinding, membentuk tanah yang remuk di tengahnya. Ledakan! Kekuatan tangan galaksi ini meledak, dan kekuatan telapak tangan menghantam langsung ke dasar kuali. Kuali besar itu bergetar hebat. Tulang dan tendon Qin Mu patah, lehernya patah, lengannya retak, dan kakinya bengkok. Dia berbaring di tanah dalam posisi aneh. Di sisi lain, Qin Fengqing masih mengisap jempolnya dan tidur nyenyak. Qin Mu mengambil inisiatif untuk melawan kekuatan tangan galaksi dan membantunya dengan semua kekuatannya. Baru saat itu Qin Fengqing tidak terluka, dan sebaliknya, dia adalah orang yang penuh dengan cedera. Tangan galaksi itu tersebar, dan cahaya bintang terus mengalir seperti tornado. Mereka dengan cepat menghilang. Ini adalah pertama kalinya Qin Mu dipukuli dengan sangat menyedihkan. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan kekuatan sihir di tubuhnya benar-benar kacau. Roh primordialnya juga terluka parah.
Tepat pada saat ini, kekuatan cauldron pembantaian tiba-tiba meningkat dengan eksplosif, dan Ki Iblis Youdu melonjak. Ki Iblis dengan cepat mengisi seluruh tubuhnya. Qin Mu terkejut dan senang. Siapa yang merawat lukaku? Apakah itu penguasa bumi? Dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Kekuatan sihirnya langsung diisi ulang, dan dia buru-buru mengeksekusi teknik penciptaan untuk mengobati lukanya sendiri. Dengan kekuatan cauldron pembantaian menjadi lebih kuat dan lebih kuat, semakin banyak kekuatan sihir mengalir ke arahnya. Luka Qin Mu dengan cepat pulih, dan kekuatan cauldron pembantaian masih meningkat dengan marah. Qin Mu mendengus. Wajah-wajah ini memanggilku Ah Chou, dan mereka memperlakukanku seperti penguasa bumi yang telah menderita. Saya hanya berdebat dengan mereka. Kuali pembantaian tidak membunuh kita karena kuali ini mungkin mengenali kita sebagai Ah Chou. Mungkin kita bisa meminjam kuali pembantaian ini untuk melarikan diri. Dia terbang sementara lebih banyak wajah dalam kegelapan menatap mereka. Ah Chou, kata mereka. Wajah Qin Mu hitam seperti arang. Qin Fengqing memeriksa wajah-wajah itu dengan penasaran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk meraih satu wajah. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya 2 kali sebelum meludahkannya. Kamu tidak bisa makan ini. Tidak ada rasa sama sekali. Ini bahkan lebih buruk daripada memakan kotoran. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, Anda sudah makan kotoran sebelumnya. Aku sudah mencoba, itu tidak terlalu baik, kata bayi berkepala besar. Aneh, mengapa kuali pembantai sangat sunyi? Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat galaksi di langit. Jejaring surgawi juga sangat tenang, dan tidak ada kekuatan. Di luar kuali, Lu Li dan yang lainnya telah berhenti, dan mereka melihat kuali ini. Mereka melihat bahwa kuali itu sunyi, dan semua orang menghela nafas lega. Anak Youdu sebenarnya berhasil bertahan begitu lama sebelum disempurnakan sampai mati, seperti yang diharapkan dari anak Youdu. Yan Qianzong berkata sambil tersenyum, dia belum bergerak untuk jangka waktu tertentu, kita harus bisa membuka kuali pembantaian sekarang, kan? Tatapan Raja Surgawi Gao berkedip. Aku merasa kita harus berbicara tentang milik siapa anak Youdu. Lu Li dan gubernur provinsi lainnya merasa khawatir. Tiba-tiba, Lu Li berniat untuk membunuh. Kabut tua ini terus ingin bertarung denganku, jadi mengapa aku tidak mengambil risiko ketika mereka membuka kuali untuk menghaluskan mereka sampai mati juga? Akan jauh lebih mudah untuk menyaring mereka sampai mati daripada memperbaiki anak Youdu sampai mati. Tepat pada saat ini, tanah naik, dan sebuah gerbang muncul. Gerbang terbuka, dan ledakan tawa lembut datang dari dalam. Aku pikir kamu harus menyerahkan anak Youdu kepadaku. Lautan dunia bawah menggantung dan menekan semua tembakan besar Youdu. Di lautan dunia bawah, ada juga cahaya hantu yang melakukan perjalanan dengan cepat untuk membunuh Raja Surgawi Gao, Yan Qianzong, dan yang lainnya. Lu Li dan yang lainnya ditindas di bawah laut, dan tulang-tulang mereka patah. Hati mereka menjadi dingin ketika mereka melihat cahaya hantu membunuh puluhan tembakan besar Youdu, menghancurkan roh primordial mereka. Setelah roh purba dari tembakan besar ini hancur, mereka berubah menjadi partikel jiwa halus yang tak terhitung jumlahnya untuk memperluas lautan dunia bawah. Suara mendesing. Laut mengalir ke gerbang itu dan dengan cepat menghilang. Sementara itu, sinar cahaya hantu itu berputar-putar di sekitar Lehu Hali dan yang lainnya, tetapi tidak membunuh mereka. Kalian adalah gubernur provinsi yang telah ditempatkan yang mulia di Youdu. Bukankah aku akan memberontak jika aku membunuh kalian? Dari gerbang, seorang pria tampan yang tidak normal berjalan dengan tangan di belakang. Ekspresi Lu Li dan yang lainnya berubah. Putra Surga Yin. Putra Surga Yin berjalan menuju cauldron pembantaian, dan hatinya terbakar dalam kegembiraan. Dia berkata sambil tersenyum, anak Youdu akhirnya akan menjadi milikku. Kekuatan penguasa bumi, kekuatanku. Tangannya mendarat di Heavenly Net dan sedikit gemetar saat dia mengangkatnya perlahan. Lu Li dan yang lainnya memandang Putra Surga Yin, dan mereka mengertakkan gigi. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Skemer tua! Mereka hanya gubernur yang dikirim oleh surga celestial untuk ditempatkan di Youdu, sedangkan Putra Surga Yin adalah gubernur surga celestial. Dia mengendalikan Mingdu dan adalah seorang praktisi yang kuat di tahta kaisar. Dalam hal kemampuan, mereka, sebagai 4 gubernur provinsi, tidak sabar untuk menyanjungnya, apalagi berselisih dengannya. Mereka telah merencanakan dengan susah payah dan memobilisasi Tuhan yang tahu berapa banyak tembakan besar Youdu untuk akhirnya merebut anak Youdu ini dan memperhalusnya dalam Slaughter Cauldron. Sekarang Putra Surga Yin tiba-tiba muncul dan membunuh semua tembakan besar Youdu dalam 2 gerakan, dia hanya akan memetik hasil kerja mereka tanpa usaha sama sekali. Seperti yang diharapkan dari siasat tua yang telah hidup dari era Dragon Han sampai sekarang. Rumor mengatakan bahwa Putra Surga Yin tidak pernah menderita kerugian sebelumnya. Lu Li dan yang lainnya berdarah dari hati mereka. Tepat pada saat ini, Putra Surga Yin akhirnya membuka kuali pembantaian, dan jaring surgawi direbut olehnya. Suara mendesis dari udara bocor datang dari dalam ketika gas berwarna hitam keluar dari kuali.
Lou Li dan yang lainnya merasa gugup. Cauldron pembantaian adalah harta penting yang diserahkan kepada mereka oleh surga celestial. Anak surga Yin masih tidak bisa bergerak. Jika mereka mengaktifkan kuali besar ini, dapatkah mereka menyaring putra surga Yin hingga mati? Namun, ada juga keraguan di hati mereka. Kejahatan membunuh putra surga Yin bukan masalah kecil. Jika langit surgawi mengejar hal ini, mereka berempat bahkan mungkin mati bersama putra surga Yin. Tiba-tiba, Lou Li melihat sisi lain dari putra surga Yin mencengkeram keterampilan mudra yang aneh. Dia mencengkeram jari tengah, jari telunjuk, dan jari manisnya menjadi kepalan sambil mengangkat ibu jari dan jari kelingkingnya. Mereka berempat merasa khawatir. Cahaya hantu yang membunuh Yan Qianzong dan yang lainnya muncul lagi untuk mengelilingi mereka berempat. Jelas bahwa putra surga Yin sudah lama dipersiapkan. Selama mereka berani mengaktifkan Slaughter Cauldron, mereka pasti akan mati di bawah senjata ilahi yang aneh ini dari putra surga Yin sebelum mereka bahkan bisa membunuhnya. Mereka berempat menatap cahaya hantu itu dan tidak berani bergerak. Putra surga Yin meraih jaring surgawi di tangannya dan merentangkan kepalanya untuk melihat kuali. Dia berkata sambil tersenyum, kekuatan anak Youdu. Tiba-tiba sebuah jari muncul entah dari mana dan mengetuk jantung alis anak langit Yin tepat ketika dia merentangkan kepalanya untuk melihat ke dalam kuali. Bentuk pertama pedang bencana. Putra surga Yin tercengang. Lou Li dan yang lainnya sama-sama tercengang. Kekuatan Calamity Sword yang terkandung di jari itu meledak. Putra surga Yin hanya merasakan kepalanya disapu oleh cahaya pedang. Cahaya pedang seputih salju langsung menembus 7 harta ilahinya yang besar dan bergegas langsung ke gerbang surgawi selatan di sepanjang jembatan ilahi. Cahaya pedang itu menghancurkan segala sesuatu di jalan dan bergegas maju di tanah surga celestialnya. Lewat paviliun giok dan kolam giok, dan meledak permukaan air kolam giok. Air kolam giok berubah menjadi ombak menakjubkan dan bergegas 30.000 yard ke langit. Cahaya pedang menembus tahap eksekusi dewa dan menusuk ke ibu kota giok. Gerbang kota giok hancur di bawah cahaya pedang, dan aula besar runtuh. Lampu pedang langsung menuju Luminous Sky Hall. Cahaya putih salju mengembang dalam sekejap dan berubah menjadi sangat tebal. Itu bergegas ke pintu Luminous Sky Hall dan langsung menuju roh primordial putra surga Yin yang ada di singgasana kaisar. Pedang ini mungkin terlihat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Sebelum putra surga Yin, roh primordial Yin bahkan bisa bereaksi, cahaya pedang sudah menekan bulu matanya. Di istana celestialnya, ledakan yang mengejutkan dunia terdengar. Gelombang mengerikan menyapu ke segala arah dengan Luminous Sky Hall menjadi pusat benturan. Istana-istana di kota giok bergetar, dan salah satu gerbang kota di 4 penjuru telah dihancurkan. 3 gerbang kota lainnya dilempar ke udara dan mendarat di suatu tempat. Tumbukan itu telah membalikkan kolam giok dan melemparkan semua air ke langit. 4 gerbang surgawi dari utara, selatan, timur, dan barat melonjak dan bergemuruh sementara arus udara meledak seperti cincin-cincin salju putih dari istana celestial di pusatnya. 7 harta ilahi yang agung juga terkena dampaknya, yang mengakibatkan gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, matahari dan bulan terhempas, dan bintang-bintang serta rasi bintang berantakan. Ini adalah pemandangan di kepala putra surga Yin, tetapi bagi Lou Li dan yang lainnya di luar, putra surga Yin tertegun sesaat ketika jari ini mengetuk jantung alisnya. Selanjutnya, panah darah menyembur keluar dari belakang kepalanya. Panah darah tidak panjang, dan terbang 6 meter jauhnya. Putra surga Yin buru-buru mundur, dan dia melihat dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata melompat keluar dari kuali. Dia memutar tubuhnya dengan marah dan berubah menjadi Buddha 1000 bersenjata. Dengan bunyi pemukulan yang tak berujung, Tuhan yang berputar itu mendaratkan tinju yang tak terhitung jumlahnya pada putra surga Yin. Putra surga Yin dipukul tinggi ke langit, dan suara patah tulang datang dari tubuhnya. Dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata itu masih berputar dan semakin dekat dengan putra surga Yin. Setiap kali dia memutar sepertiga putaran, dia akan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ki vital itu berbondong-bondong ke tangannya dan berubah menjadi pisau panjang. Ketika dia memutar sepertiga putaran, pisau panjang akan menebas angin. Dia berputar cepat dan dia juga bergerak cepat. Lou Li hanya bisa melihat cahaya pisau mengiris satu demi satu seperti itu diasah dengan sempurna. Pas kunci giok menyala ketika lampu pisau tampaknya saling terhubung, bergabung menjadi satu. Lampu-lampu pisau itu seakan mengiris dahi putra surga Yin pada saat yang bersamaan. Lou Li dan yang lainnya hanya bisa melihat luka di dahi putra surga Yin melebar dan menjadi lebih panjang. Dia merasa takut, dan Xuan Ming berteriak, anak Youdu belum mati. Kepala putra surga Yin akan segera terbelah. Han Lei berteriak. Lou Li berteriak, lari. Jue Huang berkata, ada juga kuali pembantaian dan jejaring surgawi. Keempat gubernur provinsi ragu-ragu sejenak, dan ketika mereka menoleh untuk melihat kuali pembantaian, mereka melihat Qin Mu bergegas keluar dari kuali dan langsung menuju putra surga Yin. Kawah pembantaian itu benar-benar mengikutinya dengan cermat dan mengabaikan 4 gubernur provinsi. Setelah mereka berempat mengambil tanggung jawab menjadi gubernur provinsi Youdu, mereka telah mempersembahkan kurban untuk kuali siang dan malam ini.
Mereka bahkan telah menggunakan darah mereka sendiri untuk memberi makan kuali pembantaian, dan hanya pada saat itulah mereka mampu memperbaiki kuali pembantaian sesuai keinginan mereka. Hanya saat itu kuali pembantai dapat mengubah ukurannya dan memperbaiki semua kehidupan. Namun sekarang, kuali pembantai sebenarnya tampaknya telah memberontak dan meninggalkan mereka, mengikuti anak Youdu. Tinggalkan kuali. Lu Li berteriak, tinggalkan tempat ini segera. Jika anak Youdu membunuh putra surga Yin, yang berikutnya yang akan dia bunuh adalah kita. Keempat dari mereka buru-buru melarikan diri, dan Jue Huang buru-buru berkata, jaring surgawi masih ada di tangan putra surga Yin. Tinggalkan. Ekor ular Lu Hali merayap, dan dia berkata dengan bingung dan putus asa, berikan mereka kepada orang dengan nama keluarga Yin sebagai hadiah pemakaman. Mari kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan pergi sejauh mungkin. Xuan Ming mengejarnya dan berkata, kakak senior, bisakah kita tetap tinggal di Youdu? Tidak masalah apakah anak Youdu dapat membunuh putra surga Yin atau tidak, dia akan tetap berada di Youdu untuk menemukan kita. Mari kita melarikan diri dari Youdu dan kembali ke surga untuk menemukan bala bantuan. Jue Huang dan Han Lei mengangguk. Lu Li berkata dengan putus asa, sekarang kita kehilangan Youdu, kita hanya akan diantar ke tahap eksekusi dewa untuk dieksekusi ketika kita kembali ke surga celestial, hanya seorang idiot yang akan kembali ke surga celestial. 3 gubernur provinsi merasa takut. Lu Li berkata, penguasa bumi tidak akan mentolerir anak Youdu yang bermain-main, jadi dia tidak akan sepenuhnya jatuh dengan langit surgawi. Dia pasti akan mengasingkan anak Youdu, jadi kita masih bisa bertahan dengan bersembunyi di Youdu. Pergi ke surga adalah mengirim diri kita sendiri ke kematian. Kita tidak bisa melaporkan ini ke surga celestial, atau kita semua harus dipenggal pada tahap eksekusi dewa. 3 gubernur provinsi mengangguk berulang kali. Lu Li berbalik untuk melihat dan melihat cahaya hantu putra surga Yin mengejar anak Youdu. Sudah jelas putra surga Yin sudah sadar dari kehilangan orientasi. Lu Li memperlambat kecepatannya. Dia akan berhenti dan menonton ketika kawah pembantaian yang mengikuti di belakang Qin Mu terbang ke depan. Setan Qi di dalam kuali mencurahkan dan menyapu lautan dunia bawah, menelan lebih dari setengah lautan dalam sekejap. Bahkan cahaya hantu yang terbang menuju Qin Mu bisa ditarik oleh Slaughter Cauldron. Itu bergerak menuju bagian dalam kuali tanpa sadar. Lu Li merasakan darahnya mulai dingin, dan dia langsung meningkatkan kecepatannya untuk melarikan diri lagi. Di belakang mereka, gelombang kekerasan menyapu dan melemparkan 4 gubernur provinsi besar ke udara. Mereka berempat dengan cepat menggunakan momentum ini untuk melarikan diri lebih cepat. Lu Li memalingkan kepalanya kembali untuk melihat tinju, telapak tangan, dan jari yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran gunung muncul di depan pas kunci giok. Mereka tiba-tiba berubah menjadi satu langkah untuk membombardir dengan kejam pada tubuh putra surga Yin. Putra surga Yin tertiup ke belakang, dan dia menabrak gerbang surgawi Mingdu. Dia melarikan diri dari Youdu. Sementara itu, cahaya hantu dari putra surga Yin berusaha untuk bertahan hidup, jadi butuh inisiatif untuk menghancurkan setengah dari tubuhnya. Setengah lainnya membebaskan diri dari Slaughter Cauldron dan melarikan diri kembali ke Mingdu bersama putra surga Yin. Dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata itu meraih kusen pintu Mingdu Heavenly Gate dan mencoba masuk ke Mingdu. Dia benar-benar ganas. Anak baik. Lu Li mendengar suara bayi yang nyaring dan jelas. Berhenti bersembunyi, keluarlah dengan cepat. Detak menakutkan lain menyapu, dan anak Youdu jatuh mundur dari benturan. Sementara itu, gerbang surgawi Mingdu juga menjadi compang-camping dari cengkeraman 6 lengannya. Gerbang itu tenggelam ke tanah dan lenyap. Gerbang surgawi putra surga Yin Mingdu Yin tampaknya tidak memiliki kekuatan dalam legenda, tampaknya tidak sekuat di legenda. Lu Li sedikit terpana. Putra surga gerbang surgawi Mingdu Yin berisi kekuatan penciptaan, dan itu sangat kuat. Itu dapat memungkinkan putra surga Yin bangkit kembali setelah kematian dan bahkan mengubah dan bereinkarnasi. Itu luar biasa dan misterius. Gerbang surgawi Mingdu ini tampaknya hanya tiruan yang sama sekali tidak memiliki kekuatan harta tertinggi Kaisar Tahta. Dia tidak tahu bahwa putra surga gerbang surgawi Mingdu Yin diculik oleh Di Yiwei dan gerbang saat ini hanyalah gerbang surgawi Mingdu yang telah direform. Itu belum selesai jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tepat ketika dia berpikir sampai di sini, dia melihat anak Youdu merangkak dan menerkam di mana gerbang telah lenyap. Dia menghancurkan, tetapi dia tidak dapat menemukan putra surga Yin. 3 kepalanya mulai melihat sekeliling. Lu Li ketakutan. Mereka berempat dengan buru-buru menempel di tanah di tubuh penguasa bumi, dan mereka menyembunyikan tubuh mereka sambil merengek diam-diam. Tatapannya yang seputih salju seperti pilar cahaya saat menyapu tempat mereka berada. Keempat gubernur provinsi itu sangat ketakutan. Mereka menggunakan Youdu Iblis Ki untuk menyembunyikan tubuh mereka dan diam-diam melarikan diri. Dewa raksasa berkepala 3 dan 6 bersenjata mendarat di tanah dan menabrak sampai tanah bergetar tanpa henti. 9 pilar cahaya menyapu ke segala arah dan memotong Ki Youdu Iblis redup untuk mencari lokasi mereka. Saya perlu melihat darah.
4 gubernur provinsi ini tidak bisa dimaafkan. Suara Qin Mu terdengar. Keempat gubernur provinsi melarikan diri dengan panik, dan mereka tidak berani bersuara. Bintang langit luar biasa yang luar biasa. Tiba-tiba, suara Qin Mu terdengar sekali lagi, dan 4 gubernur provinsi mengangkat kepala. Mereka melihat langit penuh bintang, yang bersinar terang ke segala arah, mengubah tanah seputih salju. Lompat ke sungai magma penguasa bumi. Mereka berempat buru-buru melompat ke sungai magma, dan tepat ketika mereka mendarat di sungai magma, mereka melihat bayangan besar terbang melewati langit. Itu adalah dewa iblis yang menakutkan yang meminjam cahaya bintang untuk mencari lokasi mereka. Qin Mu seperti raja iblis yang terbang di langit malam. Dia mengamati sekelilingnya dan mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan lokasi Lu Li dan yang lainnya. Jika dia ingin mencari kemana-mana, dia bahkan harus mengambil 1 hingga 2 tahun. Selain itu, Lu Li dan yang lainnya tidak akan menunggu di tempat yang sama baginya untuk datang. Saudaraku, aku lelah, aku akan kembali. Bunga Qin Fengqing lenyap, dan dia berhenti bergerak setelah mengatakan itu. Qin Mu tertegun. Dia langsung merasakan kekuatannya memudar. Qin Fengqing telah benar-benar kembali ke tanah kata Qin dan memasuki segel dengan kemauannya sendiri. Ketika Qin Fengqing kembali ke segel, bahwa Slaughter Cauldron juga memasuki jantung alisnya dan datang ke tanah kata Qin bersama dengan Qin Fengqing. Qin Mu segera berhenti mencari Lu Li dan yang lainnya. Tanpa kekuatan Qin Fengqing, dia masih praktisi seni ilahi di alam makhluk surgawi, jadi bukankah dia hanya mencari kematian untuk mencari Lu Li? Apa yang membuatnya merasa aneh adalah Qin Fengqing jelas tidak suka disegel, jadi mengapa dia mengambil inisiatif untuk memasuki segel kali ini dan bahkan melakukannya dengan sukarela? Dia tidak menggunakan daun willow untuk menutup mata ketiganya. Seutas kesadaran dewa abadi terbang ke tanah kata Qin, dan dia melihat bayi besar menghitung bagian tubuh para praktisi kuat yang dia sembunyikan di tanah dengan penuh semangat. Dia menghitung mereka secara sistematis. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jelas Qin Fengqing memiliki sesuatu untuk dimakan dan disegel adalah masalah kecil. Dia pasti tidak dapat menemukan makanan yang kaya nutrisi di luar. Qin Mu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Kembali ke Youdu pas kunci Gyo kali ini, dia akan mengambil perahu kertasnya. Tanpa bantuan Qin Fengqing kali ini, dia mungkin harus menghabiskan lebih dari selusin tahun untuk kembali ke mata penguasa bumi. Oleh karena itu, mengambil kapal akan menghemat waktu sebanyak ini. Dia melihat kuali pembantaian penguasa bumi. Kuali itu sebenarnya masih mengikuti Qin Fengqing. Qin Fengqing sangat senang memiliki makanan, jadi dia tidak memperhatikan kuali ini. Kuali ini menelan separuh laut Netherworld, dan laut terbentuk dari pasir jiwa hitam. Putra surga, Yin, dewa, tahu betapa banyak upaya hanya untuk menciptakan lautan pada skala seperti itu, dan sekarang usahanya menjadi sia-sia. Qin Mu ingat bagian lain dari cahaya hantu yang ditelan Slaughter Cauldron, dan itu juga harta yang dibuat oleh putra surga Yin, jadi itu seharusnya luar biasa juga. Namun, kawah pembantaian ini telah mendarat dengan Qin Fengqing, dan tampaknya mengenali Qin Fengqing dan bukan Qin Mu sebagai penguasa bumi. Kalau begitu, wajah-wajah di kuali itu seharusnya tidak memanggilku Ah Chou, mereka harus memanggil kakak Ah Chou. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, iblis Qi di kuali besar mengalir, dan iblis Qi menyelubungi Qin Fengqing seperti kegelapan. Sebuah wajah muncul di kisetan, dan itu menatap lurus ke arah bayi berkepala besar sambil berbicara dengan nada aneh. Ah Chou. Qin Fengqing melirik wajah ini dan menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki saya tidak ada di sini. Di mana saya telah menghitung? Ah Chou, kata wajah itu lagi. Adik kecil tidak ada di sini. Mengganggu. Qin Fengqing berkata dengan marah. Semakin banyak wajah muncul di iblis Qi dari kuali dan memanggilnya. Ah Chou. Qin Fengqing sangat marah, dan dia berteriak, saya sudah mengatakan bahwa adik laki-laki adalah. Tunggu sebentar, apakah Anda memanggil saya? Wajah-wajah itu mengungkapkan senyum dan mengangguk perlahan. Ah Chou. Saya tidak jelek, adik kecil yang jelek, kata Qin Fengqing. Qin Mu mendengar ini dan mencibir. Karena tidak memiliki pengetahuan diri sebagai kakak, aku tahu wajah-wajah ini tidak memanggilku.